Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم لا إله إلا أنت علام الغيوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. طيب مرحبا بكنا. Alhamdulillah, pagi ini kita ketemu kembali untuk belajar bersama Arab atau Nahu lanjutan, dan terakhir kita membahas tentang hal. Hal ini kalau nggak salah belum selesai gitu ya. Dan ingatkan lagi, hal itu sahibul halnya ma'rifah, halnya nakirah. Kemudian kemarin kita sudah membahas cara membedakan hal dengan sifat. Kemudian macam-macam hal ini kalau nggak salah belum selesai, baru sampai ismiyah ya. Mana itu sampai sifat ya, jadi macam-macam hal. Di sini ada hal mufrad, kemudian ada hal jumlah, ada hal syibhul jumlah. Ini ujungnya syibhul jumlah ya, bukan syibtul. Ini salah, ada titiknya, tidak. Di syibhul jumlah itu salah. Kita akan dihapus titiknya ini. Habis ini syibhul jumlah, bukan syibtul. Ini salah nulis. Jadi kemarin sudah kita sebutkan hal mufrad. Macam-macam hal. Yang pertama al-mufrad, yang dimaksud dengan mufrad adalah satu kata ya, bukan jumlahnya satu tapi satu kata, walaupun jumlahnya lebih dari satu. Kemudian hal jumlah kemarin kita sudah bahas jumlah ismiyah. Sekarang masuk ke al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlah al-fi'liyah. Contoh, wahid, ja'al muallimu yabtasim. Ini sama dengan ja'al muallimu mubtasiman, sama dengan itu. Sama dengan yang ini, sama dengan yang hal mufrad ini. Cuman bedanya kalau ini dia yabtasim fi'il, kalau yang mubtasiman dia isim fa'il. Itu saja bedanya. Enggak jauh beda. Jadi berarti ja'a dia fi'il madi, muallim fa'il marfu wa alamatu raf'ihi dhammah li'annahu mufrad. Dan ini sahibul halnya. Yabtasim fi'il mudhari' marfu wa alamatu raf'ihi dhammah li tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Kemudian wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Kemudian jumlah fi'liyah minal fi'il wal fa'il. Ingat ya, tadi fi'ilnya yabtasim, fa'ilnya adalah huwa, dhamir mustatir. Berarti al jumlah fi'liyah. Ini disebut jumlah fi'liyah. Minal fi'li wal fa'il, dari fi'il kata kerja yabtasim wal fa'il huwa fi mahalli nasbin hal, menempati kedudukan nasab hal. Menempati kedudukan nasab hal. Jadi yabtasim ini kedudukannya dia hal. Hal hanya hal jumlah. Kemana halnya? Untuk siapa? Untuk sahibul hal al-muallim. Mafhum? Ada pertanyaan dulu? Silakan. Yang belum jelas silakan tanya. Jadi ja'al muallimu yabtasim artinya datang muallim dengan tersenyum, gitu ya, atau sambil tersenyum. Gitu. Jadi yabtasim dia, ini i'rabnya nih ada ya. Ini al jumlah al fi'liyah
minal fi'li wal fa'ili fi mahallin nasbin halun. Jumlah fi'liyah itu ini minal fi'il wal fa'il, dari kata kerja dan fa'ilnya, subjeknya, yaitu subjeknya huwa, dhamir mustatir. Fi mahalli nasbin, menempati kedudukan nasab. Ingat, hal selalu nasab ya. Fi mahalli nasbin halun, menempati kedudukan nasab hal. Gampang. Ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada pertanyaan, anggap gampang berarti ya. Baik, kita lihat yang kedua supaya lebih paham. Waja'u abahum isya'an yabku. Waja'u fi'il madi. Abahum, ini pembahasan barusan ya. Perhatikan. Waja'u, ja'u ini fi'il madi ya, fi'il madi mabni. Kemudian fa'ilnya siapa di sini? Di ja'u ini? Kayaknya wow. Naam. Fa'il waw, naam. Waw jamaah ya. Wow jamaah. Nah. Berarti domirnya siapa di sini? Domirnya hum. Naam, hum gitu ya. Karena waw jamaah. Tapi ingat ya, fa'ilnya adalah waw. Berarti abahum ini sebagai apa? Maf'ul. Maf'ulun bih ya. Apa tandanya? Alif. Kenapa alif? Karena Sahih, mumtaz ya. Ini karena dia al-asma al-khamsah. Jadi abahum, aba dia maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihi al-alif li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Ingat ya, tadi asmaul khamsah harus mudhaf. Hum dhamirun mabniyun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Tapi hum ini sebenarnya ya, kalau kita i'rab satu persatu adalah hu ini, hu-nya doang. Mimnya ini adalah tanda jama' mudzakkar. Nanti kita insyaallah akan i'rab itu ya. Insyaallah akan i'rab di i'rabul fi'il, i'rabul af'al, di kelas baru insyaallah. Kemudian isya'an. Isya'an ini apa? Dorof. Nah. Dorof mansub wa alamat nasbihi al-fathah. Yabqun, apa nih? Fi'il mudhari' marfu. Naam. Wa alamatu raf'ihi al-waw. Hah? Waw. Kenapa waw? Nun. Subutun nun, sahih, betul. Subutun nun ya. Di wa alamatu raf'ihi subutun nun. Kenapa? Minal af'alil khamsah. Naam, sahih. Karena minal af'alil khamsah. Mumtaz. Naam. Yabkun ini termasuk ke al-af'al al-khamsah. Ingat. Barusan kita bahas asma al-khamsah. Nanti ada pembahasan af'al khamsah, ya. Af'alul khamsah. Ini yabkun dia fi'lul mudhari' fi'l mudhari' marfu' litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi thubutun nun. Li'annahu minal af'alil khamsah. Gitu. Jadi tanda rafanya nunnya ada nih ditulis. Yabkuna itu ya. Tanda rafanya nunnya ditulis. Karena dia termasuk ke al-af'al al-khamsah. Kemudian mana fa'ilnya? Fa'ilnya waw. Naam, waw. Jadi wawul jamaah, wawul jamaah gitu ya. Wawul jamaah. Fi mahalli raf'in fa'il atau wawul jamaah dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il, menempati kedudukan rafa' fa'il gitu ya, dan dhamirnya untuk hum gitu ya. Kemudian yabkun ini di i'rab satu kalimat ini yabkun berarti al jumlah fi'liyah gitu kan. Al jumlah fi'liyah, karena ini jumlah fi'liyah.
Al-jumlah fi'liyah. Minal fi'li wal fa'il. Fi'ilnya itu baka yabki, yabkun. Gitu ya. Fa'ilnya adalah waw jama'ah atau dhamir hum. Fi mahallin nasbin hal. Gitu. Mafhum? Sahibul halnya mana? Sahibul halnya mana? Yabkun tadi hal. Sahibul halnya mana? Kan harus ada sahibul hal. Mana sahibul halnya? Jauh. Jauh mana? Fi'il? Mana sahibul halnya? Dari wajau itu apa jauhnya atau apanya? Nah, wawunya ini fa'ilnya itu ya. Fa'ilnya. Jadi waja'u abahum isya'an yabkhun, artinya mereka datang kepada ayah mereka isya'an pada waktu isya yabkhun, mereka sambil menangis. Pura-pura menangis. Afwan, berarti yabkhun dia hal untuk domir atau fa'il waw itu. Nih. Yang menunjukkan fa'ilnya. Afwan, ada pertanyaan silakan. Sama aja ya sebetulnya dengan mufrad itu. Cuman bedanya yang ini jumlah aja, bentuknya jumlah. Itu kadang jadi bingung Ustaz kalau dalam keadaan bentuknya. Lah bahasa belum sila ya. Nah, terus aja diterus di murojaah, nanti insya Allah sedikit-sedikit akan paham insya Allah. Kalau pertama nggak masalah ya, wajar, masih wajar. Taib. Kalau tidak ada pertanyaan kita teruskan ke syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu syibhul ya, bukan syibtul, salah. Jadi ini huruf titiknya hilangkan ya, itu salah. Syibhul jumlah bukan syibtul jumlah, salah. Syibhul jumlah, kalau disebutkan syibhul jumlah itu ada dua, dhorof atau jar majrur. Dhorof atau jar majrur. Yang pertama dhorof. Ra'aitu ta'irata bainas sahabi. Ra'aitu ta'irata. Ra'aitu fi'il fa'il. Ta'irata maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Baina, apa ini baina? Di antara. Nah, Itu. Dhorof. Nah, dhorof mansub. Sahab. Sahab mudhof. Mudhofun ilaih. Nah, baina sahab. Baina sahab. Di antara awan. Nah, di antara awan apa ini kedudukannya? Dhorof madru. Apa sih? Hal. Jadi baina sahabi dia syibhul jumlah min adh-dharf fi mahalli nasab hal. Jadi halnya itu baina sahab. Baina sahab ini halnya. Atau mungkin muta'alliqun bi mahdhufin hal gitu. Ini baina sahab ini halnya. Jadi ra'aitu ta'irata baina sahabi. Mungkin ada i'rab yang lain di sini ya. Mungkin ada i'rab yang lain di sini. Enggak masalah, sama saja. Intinya halnya adalah baina sahab. Jadi ta'irahnya di antara awan. Nah, ini baina sahab, hal ini menunjukkan atau hal untuk ta'irah gitu ya. Sahibul halnya adalah ta'irah, itu maksudnya. Ini ada i'rabnya ya. Ini i'rabnya. Walaupun nanti berbeda i'rabnya silahkan enggak masalah ya. Jadi misalkan ada i'rab yang lain enggak masalah. Nah, ini juga benar syibhul jumlah fi min adh-dharf fi mahalli nasbin halun. Nah, atau ada hal yang lain atau ada i'rab yang lain boleh, masalah sama saja seperti yang aku katakan kemarin, i'rab khabar itu, i'rab khabar. Kemudian al-jar wal majrur. Kharajal amiru fi zinati. Apa artinya? Telah keluar pemimpin. Nah, pemimpin keluar fi zinati Dari apa? Di rumahnya, masa rumahnya? Perhiasan khas. Naam, dengan perhiasannya, maksudnya Amir keluar itu dengan mengenakan perhiasan gitu ya. Keluarnya itu dengan perhiasan. Mungkin perhiasannya bukan perhiasan emas saja ya. Mungkin bajunya yang bagus atau dengan mengenakan mahkota misalkan sesuai dengan Amir, pemimpin.
Kharajal amiru fi zinati. Amir berarti dia sebagai apa kedudukannya? Amir ya. Fa'il. Fa'il. Nah, Fa'il. fi huruf jar, zinati majrur, kemudian dia mudhof, hi mudhofun ilaih. Nah, jar majrur atau syibhul jumlah minal jari wal majrur fi mahalli nasbin halun. Jadi halnya adalah fi zinati. Itu halnya. Nah, hal untuk siapa? Untuk amir. Sahibul halnya amir. Nah, ada pertanyaan silahkan. Intinya hal itu ini yang paling penting ini. Kalau belum paham hal jumlah, paling penting halnya hal mufrad saja dulu. Kemudian cara membedakan hal dengan sifat. Nah, kalau paham ini alhamdulillah ya, hal jumlah dan sifat ini alhamdulillah. Adapun i'rabnya ini anak tulis seperti ini, silakan mau mengikuti ini silakan, atau ada i'rab yang lain silakan, enggak masalah ya, sama saja. Mungkin maksudnya mungkin nanti berbeda i'rabnya, berbeda sedikit i'rabnya, tidak masalah. Silakan, ada pertanyaan sampai sini untuk hal sebelum masuk ke pembahasan baru. Tidak ada paham ya. Kalau paham berarti kita teruskan ke al-mustatsna 8. Ini banyak pembahasannya. Ada 3-4 slide. Al-mustatsna. Ma makna al-mustatsna? Pengecualian. Nah, sahih, pengecualian. Al-mustatsna adalah pengecualian. Baik. Al-mustatsna ialah isim nasab. Perhatikan. Al-mustatsna juga termasuk isim nasab yang jatuh setelah adawatul istisna, alat-alat pengecualian. Al-mustatsna. 1, perhatikan caranya. Cara membuat istisna terdiri dari 3 rukun. Ada rukun ya. Yang pertama, al-mustatsna minhu. Al-mustatsna minhu artinya yang diistisnakan. Apa bukan? Yang istisna darinya gitu ya. Al-mustatsna minhu. Yang kedua, ada tulis istisna. Ya, ini mungkin tulisannya salah nih. Harusnya ada tul, ini pakai tak marbutoh. Ada tulis istisna gitu ya. Karena dia mufrad. Kalau zamannya itu ada wat. Ada tulis istisna pakai tak marbutoh ya, bukan tak tanis. Kemudian yang ketiga, al-mustatsna. Al-mustatsna artinya yang dikecualikan. Kalau ini al-mustatsna minhu artinya pengecualian dari. Ada tulis istisna, alat istisnanya. Al-mustatsna yang dikecualikan. Contohnya misalkan, hadarat tullabu illa zaidan. Di hadarat tullabu hadir tulab atau tulab hadir. Siswa-siswa hadir. Illa kecuali Zaidan. Zaidan ini yang diistisnakan. Artinya Zaid ini enggak hadir. Hadarat tulab semuanya hadir. Illa kecuali Zaidan enggak hadir. Maka hadarat tulab, hadara fil madi tulab, fa'il. Illa adatul istisna. La mahalla lahu minal i'rab. Zaidan berarti al-mustatsna. Al-mustatsna mansub wa alamat nasbihi al-fathah. Mafhum? Rukun-rukunnya, caranya membuatnya atau rumusnya ini ya, rumus. Mafhum ya? Baik, kalau mafhum kita teruskan. Kedua, istilah-istilah istisna. Dan istilah-istilah istisna ini anak ambil dari buku Nahwu at-Tatbiqi. Ya. Ini sangat memudahkan sekali dan mudah sekali untuk pembelajaran. Saya menemukan ini dari Nahwu at-Tatbiqi dan itu buku bagus sekali.
Istilah-istilah istisna. Yang pertama, al-kalamut tam. Yang kedua, al-kalamun naqis. Yang ketiga, al-kalamul mujab. Yang keempat, al-kalamu ghairul mujab. Apa itu al-kalamut tam? Al-kalamut tam huwa alladhi yudhkaru fihi al-mustatsna minhu. Al-kalamut tam maksudnya adalah huwa alladhi yudhkaru fihi al-mustatsna minhu. Yang disebutkan mustatsna minhu-nya. Ini, berarti yang disebutkan ini. Ingat tadi mustatsna minhu ini. Al-kalamu naqis huwa alladhi la yudhkaru fihi al-mustatsna minhu. Al-kalamu naqis yaitu yang tidak disebutkan al-mustatsna minhu-nya. Kemudian ketiga, al-kalamul mujab huwa alladhi lam yusbaq binafyin aw shibhihi. Yaitu huwa alladhi lam yusbaq, yaitu yang belum atau tidak didahului dengan nafi atau sejenisnya. Yang keempat, al-kalamu ghairul mujab huwa alladhi yusbaqu binafyin aw shibhihi. Al-kalamu ghairul mujab yaitu yang didahului dengan nafi atau sejenisnya. Wasyibhun nafi ya, ini sifun nafinya yaitu an-nahyu, larangan, wal istifham, kata tanya, wal istifham al-inkari ya, kata tanya al-inkari. Lima fihi min ma'na nafi, yang bermakna nafi. Artinya ini al-kalamu ghairul mujab intinya dia yang didahului dengan huruf nafi. Dan Anda tulis bahasa Indonesianya ada nih ya, istilah-istilah istisna ada nih, sebelahnya. Yang pertama tam, maksudnya al-kalamu tam, yaitu al-mustatsna minhu disebutkan, artinya al-mustatsna minhu-nya ada. Al-kalamun naqis yang kedua, al-mustatsna minhu tidak disebutkan, itu bahasa kitanya. Kemudian yang ketiga mujab, tidak didahului nafi. Nah ini gampangnya ya. Ghairu mujab yaitu didahului nafi. Udah itu aja. Tam berarti mustatsna minhu disebutkan. Ghairu tam al-kalamun naqis, ingat, tam berarti lawannya naqis. Kalau tam mustatsna minhu disebutkan, kalau naqis tidak disebutkan. Mujab tidak didahului dengan nafi, kalau ghairul mujab didahului dengan nafi. Paham kaidah ini? Baik, nanti kita contohkan ya. Nanti ada contohnya setelahnya, insyaallah lebih jelas. Yang ketiga ada watul istisna. Alat-alat istisna-nya. Hiya yaitu illa, ghair, siwa, khala, ada, hasya. Ini semuanya artinya sama, yaitu kecuali. Semua artinya itu kecuali. Baik, wahid harfun illa. Maksudnya harfun yang termasuk ke huruf ya. Harfun adalah illa. Jadi illa ini termasuk ke huruf. Ya. Illa itu termasuk ke huruf ya, huruf. Seperti waw itu ya, seperti wa, fa itu. Termasuk ke huruf-huruf. Yang kedua ismun, yang termasuk ke isim, nama. Yang termasuk ke isim yaitu ghair dan siwa. Ini isim. Ya. Dia isim, termasuk ke isim. Yang ketiga termasuk ke fi'il atau harful jar, ya. Dia bisa fi'il dan dia bisa huruf jar, yaitu apa? Khala, ada, hasya. Ini. Jadi khala, ada dan hasya ini bisa fi'il ya, atau dia termasuk ke huruf jar. Jadi huruf jar juga ada khala, ada dan hasya, ini termasuk ke huruf jar. Dan dia juga berlaku sebagai fi'il atau kata kerja. Jadi adawatul istisna berarti ada 6. Yang pertama illa, ini termasuk ke huruf. Kemudian ghairu dan siwa termasuk ke isim. Kemudian khala, ada, hasya ini termasuk ke fi'il atau huruf jar atau harf jar.
Mafhum? Ada pertanyaan dulu, silakan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada kita teruskan. Ini pembahasan lebih detailnya. Al-mustatsna dengan illa. Al-mustatsna dengan illa. Perhatikan yang pertama wajib nasab. Harus nasab. Jadi harus nasab jika kalimatnya tam mujab. Perhatikan tam mujab. Masih ingat kata-kata tadi? Perhatikan ini tam. Tam artinya al-mustatsna minhu ada. Tam ini ya. Tam al-mustatsna minhu ada. Berarti al-mustatsna minhu. Al-mustatsna. Nah, ya, mustatsna ya. Minhu ada. Mujab, perhatikan mujab tadi tidak didahului nafi. Enggak ada nafi depannya, enggak ada huruf la. Contohnya ini yang sering gunakannya. Nafi enggak ada la. Perhatikan. Hadarat duyufu. Perhatikan hadarat duyufu. Tam. Ini berarti kalimatnya tam. Kenapa? Karena duyuf al-mustatsna minhu ada. Kemudian sebelumnya, sebelum kata ini ada nafi enggak? Ada huruf la tidak? Atau huruf ma enggak? Enggak ada. Nah, berarti dia mujab. Berarti hadarat duyufu illa. Nah, Muhammadannya ini dari istitnanya harus nasab, wajib nasab katanya tuh. Wajib nasab. Jadi illa Muhammadan. Hadarat duyufu illa Muhammadan. Artinya hadir para tamu kecuali satu, yaitu Muhammad. Maka Muhammad dia al-mustatsna mansub wa alam nasbihi al-fathah li'annahu mufrad. Gitu. Paham? Satu. Ada pertanyaan itu? Berarti kalau kalimatnya dia tam mujab, artinya al-mustatsna minhu disebutkan dan tidak didahului dengan huruf nafyi, penafikan, maka mustatsna'nya, al-mustatsna'nya atau pengecualiannya wajib nasab. Gitu. Paham? Ada pertanyaan silakan. Paham atau bingung? Masih bingung, Ustaz. Bingung? Bingung di mananya? Taib. Ana jelaskan lagi ya. Taib, kita ulangi lagi. Perhatikan. Harus sampai jelas ini ya. Kita bahas satu ini nggak masalah, yang penting paham. Taib, yang pertama. Apa artinya tam? Apa yang dimaksud dengan tam ini? Wajib nasab dengan di mana pengecualian disebutkan. Naam al-mustatsna, bukan pengecualian ya, tapi apa namanya? Bahasa kitanya apa? Kalau pengecualian itu pengecualian yang ini Muhammad itu bukan. Yaitu al-mustatsna minhu, bahasa Arabnya begitu. Al-mustatsna minhu itu pengecualian dari. Ini artinya duyufnya ini. Ad-duyuf ini disebutkan ya, al-mustatsna minhu ini namanya. Al-mustatsna minhu-nya disebutkan, maka disebut dengan apa? Tam, begitu. Paham tidak? Insyaallah. Baik, mujab tadi apa artinya? Mujab adalah tidak didahului nafi. Di depannya, di depan tidak ada huruf ma. Lihat di sini, depan sini ada huruf ma tidak? Tidak ada ya. Contohnya nih, yang ada huruf ma itu, ada huruf nafi, ini nomor 2 nih. Ada ma nih depannya nih. Nah, ini enggak ada. Ini tidak ada ya. Berarti ini kalimatnya adalah tam mujab. Artinya tam, al-mustatsna minhu disebutkan, mujab tidak ada huruf nafi di depannya. Maka al-istitsnanya, al-mustatsnanya, pengecualiannya itu wajib nasab, harus mansub, makanya Muhammadan, begitu.
Paham nggak? Insyaallah. Insyaallah ya. Baik, yang kedua, supaya lebih paham, lihat sini. Qamal qaumu illa Aba Zaidin. Baik. Kita nggak usah lihat maknanya. Kita lihat apakah ini kalimatnya tam mujab atau tidak. Kita lihat. Tam ini adalah disebutkan al-mustatsna minhu-nya. Ada nggak di kalimat qamal qaumu illa Aba Zaidin al-mustatsna minhu? Al-qaumu ini berarti al-mustatsna minhu, berarti dia kalimatnya kalimat tam, gitu kan? Naam. Kemudian di depannya ada huruf nafi enggak? Ada huruf ma misalkan? Tidak ada. Berarti ini kalimatnya mujab. Naam. Berarti kalau mujab nanti istitsnanya ya, al-mustatnanya, pengecualiannya harus apa? Harus nasab. Nah, mana pengecualiannya? Pengecualiannya adalah aba. Berarti qamal qaumu illa Aba Zaidin. Baik. Aba berarti dia al-mustatsna mansub, tanda nasabnya apa? Alif. Kenapa alif? Karena al-asma al-khamsah. Naam, wa huwa mudhaf. Zaidin mudhafun ilaih. Gitu. Nah, berarti kalau dia kalimatnya tam mujab, di tam itu maksudnya disebutkan al-mustatsna minhu-nya dan mujab, tidak ada huruf nafi sebelumnya, maka al-mustatsna-nya harus nasab. Itu. Paham? Insyaallah ya. Begini Ustaz. Nah, Ja'at labu illa hamidan. betul. Nah, ja'atul labu illa hamidan. Nah, begini. Kenapa? Karena al-mustatsna minhu disebutkan dan tidak ada huruf nafi di depannya, maka hamid ini harus mansub. Sahih. Paham? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya. I'rabnya ana sebutkan di sini, Pak. Hadara fi'il madi mabni 'ala al-fathi ila fi'il madi mabniun 'ala al-fathi. Kemudian ad-duyuf fa'il marfu' alamat rafihi dhammah. Kemudian mau diteruskan silakan ya. Ad-duyuf misalkan fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammah li'annahu jam'ut taksir misalkan boleh. Illa harful istisna mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Muhammad mustatsna mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Boleh silakan ya. Itu contohnya saja. Yang penting paham kalimatnya. Baik, sekarang nomor 2. Perhatikan. Nomor 2 ini boleh nasab dan boleh mengikuti al-mustatsna minhu. Artinya apa? Kalau al-mustatsna minhu dhammah, maka dia dhammah. Kalau al-mustatsna minhu marfu maksudnya ya, marfu, maka dia marfu. Kalau mansub, mansub. Kalau majrur, majrur. Jadi nomor 2 ini boleh nasab dan boleh mengikuti al-mustatsna minhu. Contoh. Kalimatnya itu harus tam dan harus ghairu mujab. Baik, kita lihat. Ma hadaratul labu illa Zaidun. Perhatikan. Ma hadaratul labu illa Zaidun. Perhatikan. Tam itu adalah disebutkan al-mustatsna minhu-nya. Apakah di kata ma hadaratul labu illa Zaidun ada al-mustatsna minhu? Ada. Apa? At-tulab. Sahih. Berarti ini kalimatnya disebut dengan kalimat apa? Tam. Tam. Paham? Paham ya? Baik. Kemudian tadi ghairu mujab, kita kembali lagi ke atas.
Ghairu mujab nomor 4 nih adalah didahului dengan nafyi. Nah, didahului nafyi ya. Nah, sekarang di kalimat ini, di kalimat yang barusan ma hadaratul labu illa zaidun, ada huruf nafyi tidak? Ada. Apa? Ma, na'am, ma. Berarti ini kalimatnya adalah ghairu mujab. Nah, berarti setelah kata istitsna zaid ini, ya zaid ini dia boleh dua keadaan, yaitu apa? Nasab atau mengikuti al mustasna minhu, gitu. Jadi boleh zaidun, boleh zaidan, gitu. Paham? Nah, cuman i'rabnya saja yang berbeda ya. Jadi setelah istisna ini, setelah adawatul istisna, setelah pengecualian, boleh mengikuti tulab karena tulabnya dia domah ya, rofa marfu, maka zaidun juga marfu. Kemudian boleh dia nasab, yaitu ini zaidan, yang ini nasab. Karena apa? Karena kalimatnya yaitu tam mujab. Jadi ma hadaratul labu ila zaidun benar. Ma hadaratul labu illa zaidan juga benar. Cuman i'rabnya saja yang berbeda. Kalau zaidun yang ini dia badal, namanya badal kul min kul. Kalau ma hadaratul labu illa zaidan, di sini al mustatsna. Itu saja. Paham? Apa ini zaidun artinya badal ba'd min kul ya, bukan kul min kul. Ba'd min kul. Paham? Yang kedua nih? Insyaallah. Insyaallah ya. Baik. Yang ketiga di i'rab sesuai dengan amil sebelumnya. Di i'rab sesuai dengan amil sebelumnya jika kalimatnya naqis ghairu mujab. Apa itu naqis ghairu mujab? Naqis artinya apa? Al mustatsna minhu tidak disebutkan atau tidak ada gitu ya. Al mustatsna minhu kita catat nih, tidak ada. Ghairu mujab artinya apa? Ada huruf nafyi di depannya gitu. Caranya, nah ini cara yang i'rabnya gampang sekali. Caranya buang huruf nafyinya dan huruf istitnanya, maka i'rabnya sesuai dengan kedudukannya. Nah, contohnya lihat sini. Ma hadara illa Muhammadun. Ma hadara illa Muhammadun. Perhatikan. Ma hadara ini dia huruf nafyinya ya. Berarti disebut dengan ghairu mujab. Kemudian ma hadara illa Muhammadun disebutkan enggak al mustatsna minhunya? Tidak, maka disebut kalimat ini disebutnya dengan apa? Naqis. Nah, maka cara mengi'rabnya gampang. Hapus huruf ma, hapus huruf illa. Berarti hadara Muhammadun. Taib. Kalau hadara Muhammadun, Muhammad ini sebagai apa? Fa'il. Udah selesai gitu. Itu udah. Hadara Muhammadun sudah selesai. Gampang kan ya? Gampang tidak? Taib, kita lihat nomor 2. Lihat nomor 2 ya. Perhatikan, ma ra'aitu illa Muhammadan. Perhatikan ya. Ma ra'aitu illa Muhammadan. Ma kita hapus. Ini berarti kalimatnya ghairu mujab ya. Kemudian karena tidak disebutkan al mustatsna minhunya, maka disebut dengan kalimat naqis. Kita hapus ma-nya dan kita hapus ilahnya menjadi apa? Ra'aitu Muhammadan. Maka Muhammad ini sebagai apa? Maf'ulun bih, maka harus fathahkan gitu, fathahkan. Yang tadi domahkan ya karena dia fa'il. Udah begitu. Gampang kan? Udah i'rabnya begitu. Berarti Muhammadan ini dia maf'ulun bih mansub. Selesai.
Yang ketiga, ma marartu illa bi Muhammadin. Nah, ma ada huruf nafi berarti ghairul mujab dan tidak disebutkan al-mustatsna minhunya berarti dia kalimat naqis. Kita hapus ma dengan ilahnya berarti menjadi marartu bi Muhammadin. Sebelum kata Muhammad itu ada huruf apa? Bi. Iya, harfu jar. Berarti Muhammadin dia disebutnya dengan apa? Isim majrur. Nah, sudah. Berarti harus kasrah Muhammadnya. Berarti Muhammadin dia ismun majrurun bibi wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu mufrad. Selesai? Gampang kan ya? Gampang tidak? Gampang ya? Cuman mungkin tawadu jadi nggak bisa ngomong gampang. Baik, kita teruskan. Satu lagi. La yudrabu illal muhmilun. La yudrabu ada huruf nafi la di depannya. Kemudian yudrabu illa muhmilun enggak disebutkan al-mustatsna minhunya, maka termasuk ke kalimat naqis. Kita hapus la-nya dengan hapus ila-nya berarti yudrabul muhmilun. Baik, ana tanya dulu. Yudrabu ini bentuk fi'il apa? Majhul. Naam, betul, majhul. Baik, setelah fi'il majhul, maka setelahnya apa? Naibul fa'il. Naam, sahih, mumtaz gitu ya. Ingat, setelah fi'il majhul naibul fa'il. Baik. Naibul fa'il ini selalu apa? Marfu. Makanya al-muhmilun berarti naibul fa'ili marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu. Kenapa wawu? Nah, karena jama mudzakkar salim. Udah selesai. Berarti la yudrabu illal muhmilun. Begitu. Gampang kan? Ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada? Paham? Baik, berarti untuk al-mustasna dengan illa, kalau kalimatnya tam dan mujab, tam artinya al-mustasna minhunya disebutkan, mujab tidak disebutkan nafinya, maka wajib nasab. Yang kedua, kalau kalimatnya tam ghairul mujab, artinya tam disebutkan al-mustasna minhunya dan ghairul mujab ada huruf nafi sebelumnya, maka di sini boleh mengikuti al-mustatsna minhu atau nasab. Ini boleh dua-duanya. Yang ketiga, kalau kalimatnya naqis ghairul mujab, naqis itu artinya al-mustatsna minhu yang tidak disebutkan dan ghairul mujab ada huruf nafi depannya, maka cara mengi'rabnya adalah hapus huruf nafi dan hapus huruf istitsna-nya. Maka lihat hadara Muhammadun, berarti Muhammad dia fa'il, berarti marfu'kan, rafa'kan. Di hadara Muhammadun. Jadi ma hadara illa Muhammadun. Yang ini juga sama, ma ra'aitu illa Muhammadan, karena Muhammadan berarti maf'ulun bih. Ma maratu bi illa bi Muhammadin, berarti maratu bi Muhammadin, begitu asalnya. La yudrabu illal muhmilun, yudrabul muhmilun. Ada pertanyaan? Nah, itu apa tuh al-mustasna minhunya harus jamak gitu, Ustaz? Enggak mesti. Tergantung kalimatnya. Tapi kalau misalkan di sini lihat at-tullabu illa Zaidun, di sini harus enggak mesti jamak, misalkan 2 orang mungkin bisa 2 orang ya. Nah, jadi misalkan hadara talibani illa Muhammad, berarti hanya satu yang hadir. Boleh. Nah. Ada lagi, silakan. Intinya mungkin boleh 2 ya, tidak boleh mufrad, karena mufrad nanti maknanya lain. Misalkan mahadarat talibu illa Zaid. Talib itu kan Zaid sendiri. Talib itu sendiri ya. Kosong kelas. Nah. Paham ya? Kalau paham kita teruskan. Al-istisna dengan siwa dan ghair.
siwa dan ghair artinya sama ya, artinya kecuali atau selain. Kecuali atau selain. Isim setelahnya selalu majrur. Ingat nih, setelah siwa dan ghair, isim setelahnya selalu majrur, yaitu mudhofun ilaih. Baik, kita lihat yang pertama, wajib nasab, sama. Wajib nasab. Kalau kalimatnya tam mujab. Ingat, tam dengan mujab, kalimat ini ingat ya. Kalau disebutkan tam, al-mustatsna minhunya disebutkan. Kalau mujab enggak ada huruf nafyi itu. Contohnya, hadarat duyufu ghaira Muhammadin. Intinya ini. Yang di Arabnya itu ghaira ini. Jadi hadarat duyufu ghaira Muhammadin. Muhammadnya dia selalu mudhofun ilaih setelahnya. Setelah siwa dan ghaira ini selalu mudhofun ilaih. Jadi hadarat duyufu tidak ada hadir duyuf, hadir para tamu ghaira Muhammadin selain Muhammad. Ghaira ini hadara fil madi. Ada ilamnya di bawah. Ghaira hadara fi'lun madin mabniun 'ala al-fathi. Ad-duyuf fa'ilun marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ghaira, ini paling penting, perhatikan. Ghaira dia begini i'rabnya. Mansubun 'ala al-istitsna. Ya, mansubun 'ala al-istitsna. Muhammadin mudhafun ilaihi majrur wa 'alamatu jarrihi al-kasrah. Begitu ya. Sama yang kedua juga hadaratul labu ghaira Zaidin, i'rabnya sama, hadara fil madi tullabu fa'il marfu ghaira mansubun 'ala al-istitsna. Zaidin mudhafun ilaihi majrur. Ini siwa dan ghair. Ingat ya, selalu mudhafun ilaihi. Yang di i'rabnya siwa dan ghairanya. Kemudian yang kedua, boleh nasab dan boleh mengikuti al-mustatsna minhu, sama dengan yang tadi ya. Sama dengan yang tadi. Maksudnya apa? Kalimat ghairnya, ingat ya. Di sini kalimat ghairnya sama siwanya. Ma hadarat duyufu ghaira Muhammadin. Perhatikan ma berarti disebutnya dengan ghairul mujab karena ada huruf nafi. Ad-duyufu disebutkan berarti kalimatnya tam. Kalau begini, maka ghairanya di sini boleh mengikuti duyuf ya, atau dia boleh nasab. Jadi ma hadarat duyufu ghaira Muhammadin atau ma hadarat duyufu ghairu mengikuti ad-duyuf ya, Muhammadin. Kalau ghaira disebutnya i'rabnya dia mansub 'alal istisna. Kalau ghairu maka dia badal. Badal ba'd min kul. Badal keduyuf. Kemudian yang ketiga, di i'rab sesuai dengan amil sebelumnya, sama ya, kayak tadi. Yaitu caranya buang nafinya, maka i'rabnya ghaira sesuai dengan kedudukannya. Yaitu contohnya ma hadara ghairu Muhammadin. Dan ingat ya, kalimatnya harus nakis ghairu mujab. Nakis berarti enggak ada al-mustatsna minhunya, ghairu mujab ada huruf nafi. Jadi ma hadara ghairu Muhammadin. Berarti perhatikan ini. Hadara Muhammadin, hapus maknya, hapus ghairunya. Berarti bukan hapus maknya, hapus ghairunya. Hapus maknya, hapus huruf nafinya. Maka perhatikan ghairunya. Hadara ghairu, berarti ghairu dia sebagai fa'il. Ingat ya, Muhammad itu selalu mudhafun ilaih. Yang ini jaga sama. Ma ra'aitu ghairu Muhammadin, hapus maknya, hapus nafinya. Berarti ghairu dia maf'ulun bi, mansub. Kemudian Muhammadin mudhafun ilaih. Ma marartu bi ghairi, ada huruf bi, berarti maknya hapus. Ghairi berarti ismun majrurun bi ba. Bedanya apa? Ghairu dengan siwa. Ini i'rab siwa sama seperti ghairu, sama ya. Hanya saja siwa di i'rab dengan harakat muqaddarah, dhammah, fathah, kasrah. Mananya min darurat, atau salah ini. Terusnya maknanya harus begitu artinya. Ini salah terus, bukan mananya. Maknanya terusnya berarti begitu. Maknanya itu ya begitu. Salah nulisan.
Silakan benarkan ya. Ini bukan mananya, mana a. Apa nih bacanya? Salah ya, ganti ya, ganti. Maknanya itu maksudnya. Oh, afan, bukan maknanya. Sohe benar. Mana a. Ini salah baca. Nah. Mana a ini bahasa Arabnya. Mana a. Nah itu. Benar. Mana a. Min duhuriha at-ta'adur. Masih ingat nggak di kita pembahasan isim mankus, isim maksur ya, yaitu untuk siwa, perhatikan, untuk siwa ujungnya karena tidak nampak dhammah fathah kasrahnya, maka di i'rab dengan dhammah muqaddarah fathah muqaddarah, kita aja. Paham? Ada pertanyaan sini? Berarti siwa dengan goir itu sudah. Kemudian tadi apa sebelumnya? Ila satu doang. Ada 3. Seterusnya khola, ada, dan hasya. Nah, itu lagi. Al-istitsna dengan khola, ada, dan hasya. Ini sama ya, artinya kecuali juga sama. Yang pertama, huruf istisna ini bisa digunakan sebagai af'al dan huruf jar. Ingat tadi ya, khola, ada, dan hasya ini termasuk ke fi'il dan termasuk huruf jar dia. Yang pertama sebagai af'al fi'il. Sebagai fi'il. Jadi hadarat duyufu khala Muhammadan atau ada Muhammadan atau hasya Muhammadan. Nah, berarti hadara kita i'rabnya fi'il madi. Duyuf fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu jamu taksir misalkan. Khala, nah perhatikan ya, khala ini disebutnya dengan fi'il madi jamid. Fi'il madi jamid. Apa itu jamid maksudnya? Jamid itu artinya beku. Apa itu beku maksudnya? Maksudnya beku, tidak ada kata kerja lain ya, hanya fi'il madi saja. Itu maksudnya. Itu ya, itu disebut dengan jamid. Nah, ini ada pembahasannya di bawahnya. Jadi khala, ada bintangnya ya, lihat bintangnya. Khala, ada, hasya ialah af'al jamidah. Maksudnya lazim hanya bentuk madi dan tidak ada fi'il mudhari dan tidak ada amarnya gitu ya. Itu jamid namanya. Jadi kalau fi'il jamid artinya hanya ada satu bentuk saja, fi'il madi saja gitu. Jadi khala ini enggak ada fi'il mudhari'nya gitu. Khala, ada, dan hasya. Maka disebutnya dengan fi'lun madin jamidun mabniyun 'alal fathi al-muqaddar lit-ta'addur. Perhatikan ya. Ini harakat ujungnya adalah alif, di alif ya, bukan di lam. Ini juga semuanya sama di alif. Nah, di alif dan harokatnya adalah alal fathi muqaddar. Muqaddar karena enggak nampak, lit-ta'addur karena susah mengucapkan itu. Apalah ta'addur, setiap kalimat ini, setiap kalimat, setiap kata ataupun isim yang ujungnya alif, alasannya adalah at-ta'addur, ta'addur. Tidak nampak. Ta'addur. Kemudian Muhammadan ini berarti dia sebagai afan. Tadi kan kalau fi'il itu selalu ada fa'ilnya ya. Wal fa'il. Fa'il dari khala, ada, dan hasya ya. Ini kan fi'il madi. Ini kan fi'il madi dan fi'il madi dia untuk awal, untuk huwa. Berarti wal fa'il dhamirun mustatir taqdiruhu huwa. Fa'ilnya di khala, ada, dan hasya. Muhammad berarti dia maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Karena hasya, ada, dan khala ini dia sebagai fi'il. Berarti Muhammadnya itu maf'ulun bihi. Yang kedua kalau sebagai huruf jar. Ya. Kalau sebagai huruf jar maka hadarat duyufu khala Muhammadin, ada Muhammadin, hasya Muhammadin. Jadi khala, ada, dan hasya dia harfu jar mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab gitu ya kalau dia huruf jar. Muhammadin berarti ismun majrur, itu aja sama dengan ila dengan yang lainnya ya. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu mufrad, makanya Muhammadin. Maka lihat nanti ya, kalau isim setelah khala, ada, dan hasya dia majrur, maka khala, hasya, dan ada dia sebagai huruf jar.
Kalau isim setelahnya mansub, maka khala, ada, dan hasa dia sebagai fi'il atau af'al. Itu saja. Catatan, jika khala dan ada didahului dengan ma al-masdariyah, ingat ya, ma al-masdariyah, maka kedua huruf istitsna tersebut adalah fi'il. Ingat ya, kalau ada ma, ya, kalau ada ma setelahnya huruf ada dan khala, maka ada dan khala ini adalah fi'il, bukan huruf jar. Jadi nggak ada kemungkinan huruf jar. Karena ma masdariyah tidak masuk ke dalam fi'il. Istilah tersebut adalah fi'il karena ma masdariyah tidak masuk kecuali ya, maafkan ini. Karena ma masdariyah tidak masuk kecuali ke dalam fi'il. Ma masdariyah itu enggak masuk ke huruf jar, itu maksudnya. Dan i'rab setelah kedua huruf istisna adalah maf'ulun bi, dan i'rab setelah dua huruf ini yaitu maf'ulun bi. Adapun hasya tidak masuk kepadanya ma masdariyah. Adapun hasya dia enggak dimasuki ma masdariyah ya. Ada enggak tahu alasannya kenapa enggak masuk ke hasya? Dan kita lihat contohnya. Hadarat duyufu ma khala Muhammadan. Perhatikan ma ini. Ma masdariyah disebutnya. Ma khala Muhammadan. Atau ma ada Muhammadan. Kita lihat ma harfu masdarin. Ya. Ma harfu masdarin. Ma ini. Khala dan ada berarti dia disebutnya dengan. Ingat tadi fi'il ya. Maka khala dan asa termasuk ke fi'il jamid tadi. Berarti khala dan ada. Ada ya, bukan hasya. Fi'lun madin jamid mabniun 'alal fathil muqaddar li ta'addur wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Muhammad, ingat tadi i'rabnya setelah huruf istisna adalah maf'ulun bi, berarti Muhammad dia maf'ulun bih mansub wa alamatun nasbihil fathah. Dah selesai itu. Itu untuk istisna. Yang paling penting ya, kaidah-kaidahnya itu paham ya. Al-mustatsna minhu, kemudian ada tulis istisnanya, ada tulisnya cuman ini ya, ada 6 doang. Kemudian al-mustatsnanya, dan perhatikan istilah-istilah ini ya. Istilah ini tidak semuanya disebutkan. Jadi ada hanya mungkin ana di sini lain menjelaskannya dengan yang lain ya. Jadi ana sebutkan ini supaya memudahkan dalam memahami kalimatnya. Ana sebutkan istilah-istilah ini, dan ini rujukannya buku Nahwu At-Tatbiki. Mungkin di lainnya nggak ada. Di buku Al-Mukhtarat misalkan mungkin nggak disebutkan yang seperti ini. Jadi al-kalamu mujab, al-kalamu naqis, al-kalamu mujab, al-kalamu tam, al-kalamu naqis, al-kalamu mujab dengan al-kalamu ghairu mujab, mungkin di buku-buku lain nggak disebutkan. Ini Ana sebutkan di sini hanya untuk memudahkan pemahaman kita saja. Itu saja. Adapun misalkan tidak disebutkan nggak masalah, sama saja ya. Jadi setiap orang berbeda-beda menjelaskannya, sama saja. Taib, al-istisna berarti kita sudah selesai. Silahkan, ada pertanyaan sampai sini? Mau nanya Nah, silahkan. tentang maknanya. Kalau tadi kan sebagai huruf jar ya. Nah. Satu huruf yufu qala Muhammadin. Itu kan artinya tamu hadir kecuali Muhammad gitu ya. Nah, kalau misalnya yang mahola kan dia jadi isim. Maknanya gimana, Pak? Di hadarat duyufu ma khala Muhammadan. Maknanya sama ya? Tetap sama kecuali. Nah. Tapi dia i'rabnya. Iya, tapi di i'rabnya berbeda. Maknanya sama ya, meniranya berbeda. Nah. Ada lagi silahkan. Silahkan, ada pertanyaan lagi. Tidak ada? Kalau tidak ada berarti kita cukupkan saja. Insyaallah nanti al-munada berarti. Al-munada di sini. Kemudian at-tamyiz. Ada berapa lagi? Ini ya, yang ini masih nyambung dengan bagian 2 yang tadi ya, yang jam 8. Jadi, nah ini. Jadi isim-isim yang mansub ini. Isim-isim yang mansub ini. Jadi
Ana jelaskan di bagian kedua itu hanya memberikan atau mengambil satu contoh isim yang mansub dari sini, misalkan maf'ulun bih gitu ya. Kita ambil itu salah satunya yang sering kita gunakan, yaitu maf'ulun bih. Tapi isim-isim mansub tidak hanya maf'ulun bih saja, banyak ya, tidak hanya maf'ulun bih saja isim yang mansub itu. Ada berapa nih? Ada 13 ya. Ini yang 11, ini ada 4. Berarti kurang lebih ada ini 10 ya, ada 14 isim mansub. Baik, kalau gitu berarti kita cukupkan saja sampai sini. Insyaallah pembahasan pekan depan itu al-munada. Al-munada, kemudian at-tamyiz. Ini enggak terlalu banyak pembahasannya. Kemudian at-tawabil lil isim mansub, dan setelah itu isim-isim majrur. Nah, oke. Kalau gitu berarti kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi ke pembahasan al-munada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.